LDII, LDII bolone NU. Lha iki piye to? Ini LDII. Tolong nanti MUI juga ada proses untuk membubarkan satu organisasi itu. Pasal 156A KUHP, penistaan penodaan agama. Apakah Ba'alawi ada unsur itu? Ada. Wong rukun Islam ada 6 kok. Rukun iman ada 7. Ini berisi bukti bahwa LDII itu hampir sama sesatnya seperti Ba'alawi. Jangan nanti baca sendiri. Isinya juga penuh dengan doktrin dan doktrin membius, brainwashing, cuci otak terhadap pengikutnya. Dan NU diam saja. Muhammadiyah juga pasif, tidak bergerak untuk menyadarkan umatnya. MUI hanya memantau ya pergerakan dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Nah, ini termasuk racun juga untuk generasi Nahdiyat kita. Habib Rizik gurune NU LDII, LDII bolone NU. Lagi piye to iki? Dibayar berapa kalimah bolone NU itu oleh mereka? Nah, ini patut kita curigai bersama. Nah, intinya itu ujung-ujungnya duit. Usrun. Ada lagi ngelakuin dosa nggak apa-apa tapi ada pertobatan ya kayak di gereja itu. Ya ini kalau mau ikut jamaah surga, keluar dari jamaah neraka. Jadi muhibbin surga. Meninggalkan muhibbin ya benci ulama, benci nabi kita neraka, nggak dapat syafaat. Kualat seumur hidupnya. Sebab itu harus dibersihkan, disadarkan kawan-kawan yang terkena brainwashing, cuci otak dari kalangan mereka. Tidak hanya dari hasil cuci otaknya Habaib Ba'alawi saja, tetapi hasil brainwashingnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memiliki cabang di mana-mana, 34 provinsi itu ada semua. Itu juga bahayanya luar biasa. Dan NU diam saja. Muhammadiyah juga pasif, tidak bergerak untuk menyadarkan umatnya. MUI hanya memantau ya pergerakan dari pengakuan berparadigma barunya. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu kami sertakan di bawah video kita ini di haizin.com tentang fatwa MUI terhadap eksistensi identitas keagamaan yang berisi analisis sosiologis aliran Islam jamaah di Indonesia. Ini baru. Jadi ini tulisan terbaru ya, disertasi program doktor jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dari D. Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, asli orang Solo. Ya, dan berikut dibuktikan dengan wawancara, ya, selain penelitian ya, wawancara langsung dan bukti-bukti yang di akhir halamannya itu ada yang sama seperti doktrinnya Habaib Ba'alawi tentang kafa'ah. Tidak sah nikah di hadapan KUA, itu nggak sah, harus ada nikah dalam ya, dari amir atau kiai versi mereka. Nanti jangan baca sendiri. Jadi saya print menjadi 2 jilid 357 halaman. Ini berisi bukti bahwa LDII itu hampir sama sesatnya seperti Ba'alawi. Ada semua bukti fatwa dari MUI semua mulai tahun 1970 ya. Jaksa Agung 1971 sampai 2023 yang lalu. Jangan nanti baca sendiri. Isinya juga penuh dengan doktrin dan doktrin membius, brainwashing, cuci otak terhadap pengikutnya. Yang ini akhirnya membuat Islam itu tidak mampu bersaing dalam kancah dunia perteknologian saintifik kita.
Sehingga hanya berdasarkan dogma-dogma dan dogma, hanya yakin-yakin dan yakin saja. Keyakinan itu bersifat netral sehingga mudah dibelokkan kemana, tergantung yang mendoktrinnya. Ini LDI, tolong nanti MUI juga ada proses untuk membubarkan satu organisasi itu. Yakni kejaksaan dulu, baru Bakor Pakem, terus dengar pendapat antara MUI, DGI, WAMI, Walubi, PDI, Matakin, ini yang berhubungan dengan non-muslim ya. MUI dulu, terus lalu Muspida. Setelah itu SKP 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi, terus 6 berupa pasal 156A KUHP, penistaan penodaan agama. Apakah Ba'alawi ada unsur itu? Ada, wong rukun Islam ada 6 kok. Rukun iman ada 7. Ada lagi doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan syariah, hakikah, dan ma'rifah ala ahlus sunnah wal jamaah. Nanti lalu yang ketujuh dibubarkan oleh presiden yang melalui menterinya. Ada tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Jadi mekanisme pembubaran aliran sesat di Indonesia itu seperti itu. Jadi maklumat untuk seluruh umat bahwa antara LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan mungkin dari kalangan Rabitah Alawiyah ya, atau terkenal dengan Ba'alawinya, itu juga harus diteliti sungguh-sungguh oleh MUI, dibantu oleh kawan-kawan dari PBNU dan PP Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Menteri Agama juga Cancut Taliwondo. Supaya apa? Masalah agama ini selesai. Tinggal kita mikirkan negara, bagaimana kita bersaing dengan negara lain di dunia, sehingga tidak sampai tertinggal jauh seperti saat ini kita alami bersama. Sumber daya manusia Indonesia ini harus kedepannya yaitu sempurna, mampu mewadahi ya kekayaannya. Intinya itu menata wadahnya dulu, sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya ada aja tertinggal lama, maka apa bisa menerima sumber daya alam yang melimpah ini? Ya sama dengan penduduk Papua, ya mohon maaf. Kenapa penduduk Papua itu mau diadu domba untuk melawan TNI Polri kita? Ya gara-gara sumber daya manusia di sana itu rendah. Dikasih emas di mana-mana, tambang, Freeport, dan seluruh gunung yang ada di sana itu penuh dengan kandungan emasnya, tembaga, uranium di dalam perut buminya. Kaya raya, tapi kenapa rakyat Papua itu menderita, merana? Ya gitu-gitu aja, nggak berkembang peradabannya, ya gara-gara manusianya. Oleh sebab itu kita tata manusianya. Dan aliran-aliran yang nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan ini lambat laun kita bina gitu. Tidak kita binasakan, kita bina. Jadi kalau ada perbedaan ini bukan sesat menyesatkan. Jangan mudah untuk wah kafir, sesat, tidak. Ini ada dasarnya. Tetapi kalau apa yang terkandung dalam ajaran doktrinnya LDI dan Ba'alawi itu ajarannya tidak sesuai dengan kandungan Quran hadis. Hanya ijma' qiyas versi mereka. Diramesi dewe untuk kepentingan golongannya, organisasi pribadinya. Ini berbahaya loh, yuk. Ini akan mendegradasi ya pemahaman kita tentang agama di kudeta demi kepentingan mereka. Tidak murni lagi kalau sudah dikelola kok ala mereka. Termasuk diantaranya dengan baca sendiri nanti. Waduh, luar biasa. Ya, luar biasa apa? Ada surat pertobatan juga. Ya hampir sama seperti Ba'alawi. Jadi selain dari golongannya itu ya kafir semua. Toh sekarang ini berparadigma baru itu hanya fatonah, bitonah, budi luhur saja. Takiyah, bahasa Arabnya itu takiyah, berkamuflase gitu. Jadi Mas Kriswanto yang ada di Jakarta sana itu ya harus hati-hati. Ini nanti akan merambah ke LDI loh setelah Ba'alawi loh ya. Hati-hati kalian. Ayo sadarlah. Coba kembali tanyakan ke hati nurani. Pelajari agama secara utuh dan benar gitu loh. Jangan separuh-separuh untuk kepentingan ya. Ini sudah jelas. Ada keputusan MUI juga, cuma lemahnya itu pada tahun 2006 ketika MUI berhusnudzon kepada LDI. Pada waktu itu ketua MUI-nya Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin ya.
alasan ya klarifikasi dari LDI yang berparadigma baru itu akhirnya diterima, tapi masih dalam pengawasan. Tapi setelah ada lampu kuning itu justru malah mereka cepat memacu perkembangan, membuka cabang di mana-mana. Korbannya itu generasi-generasi setelahnya. Generasi-generasi cabai rawit mereka itu jarang ada yang buka YouTube seperti kita gitu. Karena dilarang, tidak boleh mengambil ilmu selain dari golongan mereka. Nah ini kan berbahaya bagai katak dalam tempurungnya. Dalam beragama ini tidak bisa melihat ajaran Islam yang sebenarnya. Berbahaya, sangat berbahaya, racun. Doktrinnya itu mengandung racun-racun agama. Nah, ini Indonesia harus cerdas. Ya, kalau masih gini terus, maka umat Islam di Indonesia akan terpuruk, akan ketinggalan peradaban. Gawangnya yang menjaga itu adalah Nahdlatul Ulama sebagai Muslim mayoritas di Indonesia. Oleh sebab itu nanti NU punya bank sendiri untuk kemaslahatan umat. Dana haji juga begitu. 170 warga NU yang berkatanu ya nanti nabung setiap bulannya 10.000 ya kali 150 juta berapa triliun setiap bulannya, dikelola dengan penuh amanah ya, tetap digaji profesional tapi tidak satu-satunya, karena kita saat ini mencari orang-orang yang tulus ikhlas dalam tujuan li khidmatil ummah li ilahi kalimatillah. Masalah dunianya itu menyusul saja. Insya Allah nanti setelah kita benahi sumber daya manusia di Indonesia ini, maka sumber daya alam otomatis akan mengikutinya, akan keluar berkahnya itu. Jadi jangan percaya dengan doktrinnya Habaib Ba'alawi dan ulama muhibinnya. Indonesia dicabut barokahnya gara-gara berani melawan Habaib dan ulama. Itu doktrin yang ngawur ya. Nggak ada dasarnya ya. Justru dengan adanya mereka itu mengekang ya perkembangan peradaban umat Islam, mengkudeta merampas hak-haknya umat ini. Manusia tidak diperbolehkan untuk berpikir bebas merdeka, tidak, tapi dikekang supaya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini namanya penjajahan spiritual namanya. Islam itu tidak seperti itu. Islam siap berdebat ya, berdiskusi ya dalam hal apa saja. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada agama yang menutupi keyakinannya dengan dogma, itu perlu dipertanyakan. Agama itu harus terbuka, harus ilmiah ya, tidak hanya sesuai data tapi juga fakta. Nah, itu baru akan diterima oleh umat manusia. Kenapa orang-orang luar negeri sana yang rata-rata dari negara-negara maju itu malah justru meninggalkan agama? Kenapa mereka menjadi ateis yang tidak percaya dengan agama? Gara-gara apa? Ya gara-gara agama tidak mampu menjadikan solusi bagi mereka, membuktikan solusi bagi mereka. Para pemirsa dan pendengar semua, ini langsung nanti ada wawancara dengan Ustadz mantan guru ya, Pondok Burengan Kediri sana ya. Dari mana-mana, mau mantan mau balik daerah, semuanya. Jadi keotentikan ya, informasi yang ada di dalam disertasi ini bisa dijaminkan ya kesahihannya. Ini nanti bisa kan ada yang menyanggah, wong ini lengkap semua dan lulus ya, lulus kamlut ya, lulus, ada bukti surat SK kesesatannya LDI itu semua mulai tahun 1979 sampai 2023 yang terakhir itu masih dalam tahap pembinaan. Oleh sebab itu Ba'alawi pun harus begitu, masih dalam tahap pembinaan dari MUI atau Menteri Agama. Nah, kalau PBNU diam saja, ya harusnya negara yang bertindak untuk mengatasinya. Karena memang di tubuh PBNU sendiri itu ya ada yang masuk di dalamnya, ya sulit ya, pekewuh ya, mengatakan su'ul adab kepada yang sepuh dari kalangan mereka. Ini
Jadi semua nanti jangan baca. Saya selalu menghargai keilmuan. Jadi disertasi ini saya print semua. Karena sesuai dengan penelitian saya. Sejak tahun 80-an saya membaca majalah Tempo itu, mulai dari almarhum Benyamin Sueb itu masuk ke LDI Islam Jamaah di Kediri itu, ya. Ini sudah terus terbukti sampai sekarang, malah tambah jadi. Diakui 15 sampai 20 juta anggotanya di seluruh Indonesia. Ya, model utamanya itu ilmu gendam, hampir sama. Ilmu hipnoterapi menguasai jiwa, kejiwaan seseorang yang labil, ya. Diancam neraka kan labil, takut ya, kualat. Nah, kalau dalam Mbak Alawi ya. Lalu setelah itu kasih harapan, rojaan dengan surga. Surga ada di tangan saya. Ya, kalau mau ikut jamaah, surga. Keluar dari jamaah, neraka. Jadi muhibbin, surga. Meninggalkan muhibbin, ya benci ulama, benci nabi kita, neraka, nggak dapat syafaat. Kualat seumur hidupnya. Nah, terus akhirnya dipercaya, ya, akhirnya menjadi was-was, min syarril waswasil khannas, akhirnya jadi benar adanya. Itu karena keraguan-raguan itu. Jadi itu, nggih. Jadi fatwa MUI terhadap eksistensi identitas aliran keagamaan, analisis sosiologis aliran Islam Jamaah di Indonesia. Pak Adi Wijaya doktrinnya kuat, nggih kuat. Sama dengan itu tadi loh, brainwashing, cuci otak. Misalkan Pak Hendri ini dicuci otak, Pak Hendri pelatih nggih. Ini bom, Pak Hendri. Bawa ke gereja. Bunuh orang sebanyak-banyaknya di sana. Orang yang beribadah di gereja itu kafir, neraka semua. Anda, Pak Hendri, akan ditunggu oleh 72 bidadari di surga. Ya, masuk mapleng dalam memori, ya percaya aja. Karena ini hipnotis tingkat tinggi. Gendam level terdalam. Jadi bagi orang yang labil jiwanya, kejiwaannya, maka akan kena. Ini bukan gendam sementara, ada yang gendam permanen kok. Sehingga mampu menguasai seluruh alam pikirannya sampai sepak terjang pola kehidupannya. Itu gendam namanya. Kalau dalam ilmu thariqah itu beat. Kalau dalam ilmu militer itu janji setia militer itu. Izi Pak Alam harus legowo karena bukan dzurriyyat Nabi, nggih. Harus legowo, harus ikhlas, taslim, pasrah, menerima. Lalu memperbaikinya itu loh, Bu Izi Melati. Jadi tidak boleh malah justru melawan, ya babak belur malah. Melawan ilmu kebenaran itu ya harus dengan ilmu. Kalau melawan itu dengan ngotot-ngototan, dengan okol-okolan, wah ya tambah babak belur. Jadi taslim, menyerahlah, dan jangan mempropaganda dan mengadu domba lagi. Sudah nggak ada gunanya lagi. Ini sudah era keterbukaan. Ya. Sama-sama seperti LDI ini. Nah, LDI ini juga begitu, harus berbenah, ya, harus kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasihan, sudah sampai antara 3 generasi, mulai sekarang sampai ke belakang. Itu 3 generasi lebih. Banyak yang sudah teracuni dengan racun-racun yang telah ditanamkan ke dalam memori generasi mereka selama ini. Berbahaya ini, berbahaya. Karena apa? Di dalam hatinya itu sudah, liane najis. Karena hadis 73 golongan, cuma satu ya saya ini, yang 72 golongan itu sesat semua, neraka semua, benar, najis, neraka. Yang benar itu cuma golongan kita saja. Jamaah dan jamaah Islam jamaah yang dulunya Yakari, Lemkari, akhirnya menjadi paradigma baru LDII itu. Jadi tolong ada keseriusan dari kawan-kawan PBNU. Jangan merekrut orang-orang yang justru malah LDII bolone NU. Lagi piye to? Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Nah, ini termasuk racun juga untuk generasi Nahdiyat kita. Habib Rizik gurune NU LDII bolone NU. Lagi piye to iki? Dibayar berapa kalimah bolone NU itu oleh mereka?
Nah, ini patut kita curigai bersama. Ini namanya akhirnya mengadu domba, ngoplos ya antara hak dan yang batil. Doktrin-doktrin yang hampir sama. Di LDI juga begitu. Kalau ada yang keluar dari jamaahnya itu murtad. Halal darahnya, halal hartanya, harus dipisah dari anak, istri, dan mertuanya. Jadi ini sama. Doktrinnya itu sama, berbahaya. Ya, saya itu selalu didekati oleh mereka, tapi nggak kena. Intinya itu ujung-ujungnya duit, usrun. Ada lagi kelakuannya dosa nggak apa-apa, tapi ada pertobatan ya kayak di gereja itu. Ya ini, kenapa LDI dan ajaran Ba'alawi dibiarkan oleh MUI? Ya MUI ini mandul. MUI itu kurang tegas. Ya sama-sama manusia ya, butuh makan, minum, dan tidur ya, sama seperti kita. Tetapi kalau pas bertugas mikirkan umat ya, Majelis Ulama Indonesia harus bergerak. Itu ibarat kerjaan itu selesaikan 1, 2, 3, nanti lama-lama akan ringan belakangnya itu loh. Jangan ditumbuk-tumbuk, nanti berat. LDI juga sering bareng ormas Islam. Itu cara mereka yang beralasan ya tidak eksklusif alias inklusif, bisa bergaul kemana-mana, tapi di dalam hatinya sudah tertanam chip doktrin selain golongan saya, selain Islam jamaah itu semua itu sesat, neraka, najis. Itu doktrin Bu Siti Yunani, doktrin sudah mengakar kuat di dalam hati mereka. Caranya ya cuci otak lagi. Brainwashing ya brainwashing lagi, cuci otak ya cuci otak, install ulang. HP kalau sudah penuh dengan kotoran sampah memori, yo harus dihapus semua. Kalau sulit dihapus satu persatu, ya diinstal ulang, format ulang saja. Gitu. Begitu juga nanti harus ada staf-staf bagian Peruqyah Aswaja dari Nahdlatul Ulama untuk menyadarkan muhibbin ya dan anggota dari LDI semua supaya sadar semua. Ayo pengumuman warga LDI, nggih, Bapak Ibu, saudara-saudari ya, termasuk putra-putri, generasi semua, ayo sadar, jangan mudah ditipu. Yang untung itu pentolan kalian. Kalian tetap akan seperti skema Ponzi, multi level marketing. Yang paling untung itu yang ada di atas, amir, imam kalian itu. Kalian tetap akan jadi jongos. Ini penjajahan spiritual. Ba'alawi juga begitu. Hai muhibbin, muhibbat, sadarlah semua. Sadar, ayo sadar semua. Kalau ingin terbebas sembuh dari pengaruh gendam brainwashing kalian, ya datanglah ke kiai-kiai yang memiliki ilmu kewaskitaan diri, termasuk ya ahli hipnoterapi ya, Kiai Nur Rahmat Asmawi ya, itu bisa nanti untuk brainwashing lagi gitu. Nggih. Untuk closing statementnya bahwa bekas dari brainwashing cuci otak yang tertanam dalam memori saudara-saudari dari LDI dan Ba'alawi ini harus disadarkan semua. Nah, kalau mereka tidak mau mendengarkan, dengan cara yang terus ya kita sampaikan, tanpa kenal lelah, istiqomah akan ada karomah. Karena LDI dan Ba'alawi itu luar biasa ya, mampu menjadi beban berat agama, lalu menjadi PR bagi negara kita, khususnya para penyelenggara bangsa. Kita harus mulai sekarang para ulama untuk bekerja dan berkarya guna untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya dalam hal agama saja, tapi juga dalam hal sains, teknologi, peradaban yang ada, agar seimbang dunia sampai akhiratnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga sedikit banyak manfaatnya. Kita sambung kembali pada pertemuan yang berbeda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.